mengerti antara hubungan jasad, kolbu, dan roh. Tadi semua ya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka dia telah menciptakan untuk dirinya, pada diri kita yang disebut insan itu adalah rumah kepada dia. Baitullah pada jantungmu itu. Ada tempat nur berada. Itulah langit Allah tadi semua ya. Maka dalam surat Al-Hijr, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Pada saat sempurna penciptaan cangkangnya, casingnya, dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari api menjadi darah pada dirimu, dari angin menjadi urat pada dirimu, dari air menjadikan tulang dan sumsum pada dirimu, dan dari tanah menjadikan kulit dan daging pada dirimu. Sempurna, tiupkanlah ruh, nafahtu fihi mirruhi. Maka di situ ada hubungan antara jasad dan ruh. Tadi semua ada hubungan antara pada saat jasad dan ruh. Maka saya faida sawaituhu, ketika disempurnakan, maka nafahtu fihi mirruhi, ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Maka mulailah setelah ruh diperhubungkan ke tubuh, maka tubuh kita menjadi terhimpun kepada nur. Kemudian di dalam nur tubuh kita itu disempurnakan kejadiannya menjadi nur yang disebut latifah, latifatul kulli jasad, yang meliputi atau latifah kolam. Dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur, ya, supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. Inilah tentang masuknya man dahola nur kana amina. Itulah tentang masuknya nur yang menyebutkan inilah proses penciptaan langit pada dirimu yang menjadi 7 latifah yang disebut latoif pada diri. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kulli jasad. Ya. Latifatul kulli jasad atau latifatul qalab adalah latifah yang membulat, yang membungkusmu tadi semua ya. Tadi ya. Dan kemudian dikatakan di dalamnya adalah kemudian dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. 7 titik itu disebut 7 titik latifah atau latoif tadi semua ya. Sebagai 7 lapis kesadaran. Nah itulah. Maka di penghujung kesadarannya adalah tadi. Maka ada kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim bahasanya. Maka kata Abah juga menyebutkan nama Adam, menyebutkan nama Yusuf, menyebutkan nama Ibrahim, menyebutkan nama Idris, Harun. Jangan pada sosok. Tapi sesungguhnya adalah hakikatnya ada pada diri setiap insan. Tadi semua ya. Nah, inilah sahabat tentang kisah Tuhan, tentang betapa Tuhan itu adalah ingin menyatakan kenyataan dirinya pada dirimu. Dan diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Ya, catat Muhammad. Diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Jangan kamu ragu tentang itu. Jangan kamu mati sebelum kamu beriktikad itu. Berarti kalau begitu, kau belum kembali kepadanya dengan sempurna. Ya, pada jasadmu, pada ruhmu, pada kalbumu, pada langitmu, dan pada bumimu. Nyalakan 7 lapis latifah itu. Nah, itu Allah berkata, Marsalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah miskat. Piha misbah, di dalamnya ada lampu yang terang. Itulah hakikat nur. Di dalamnya ada nur tadi semua ya. Ada misbah tadi semua. Maka itulah sering bikin nadom oleh mereka dengan pada kita berjanji anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahu suduri tadi semua ya. Inilah tentang hakikat diri setiap individu, setiap manusia. Ada satu kerajaan Tuhan tadi semua ya. Ada nur tadi semua ya.
menjadikan. Maka dikatakan di dalam ayat ini Allah berfirman, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa. Ya. Kemudian kata Allah adalah fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dari semua. Hayyin afala yu'minun. Kalau kamu adalah beriman. Apakah orang-orang kafir, siapa dia yang tertutup, yang tidak mengerti apa yang Abah ceritakan ini, yang selalu mengajinya keluar dari semua, merasa beriman tapi kafir dari semua, menyebut nama Allah tertutup pada Allah, menyebut nama Muhammad tidak kenal pada Muhammad dari semua, ya. Nah inilah yang yang harus dipahami, ya, yang harus kita kembalikan kepada kenyataannya tadi semua, ya. Makanya awalam yarol ladina kafaru dari annas samawati wal ard. Sesungguhnya langit dan bumi itu adalah satu dari semua, ya. Kemudian kata Allah adalah kemudian kami memisahkan karena tarot kok papatakna hauma. Kemudian kami memisahkan. Kemudian wajalna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kemudian memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air. Air itulah maka perlambang sumber kehidupan adalah adalah nur dari semua, ya. Maka itulah sahabat bagi pejalan ruhani dari Muharram, sudah benar Muharramnya harus masuk Safar kosong, lalu Rabiul Awal, Rabi yang awal, Rabi yang akhir, barulah Jumadil Awal, itu menemukan hakikat air, ma'ul hayat. Kembalikan kepada ma'ul hayat. Sebelum kamu adalah Rajab dari semua. Untuk ruhmu, Sya'ban untuk jasadmu, Ramadan untuk tadi insan, jasad dan ruh. Sampailah pada Syawal, menyatulah dengan kebahagiaan. Sampailah Dzulqa'dah, kamu sudah duduk qa'dah. Untuk Dzulhijjah, untuk kamu adalah menjadikan makhluk yang dari Pak ini qorib dari semua, ya. Kamu sudah masuk ke dalam golongan muraqabah dari semua. Untuk masuk ke dalam golongan musyahadah. Sudah masuk pada golongan arif billah, fana billah. Untuk meleburkan pada baqo billah dari semua, ya. Itulah perjalanan ruh sebetulnya sahabat. Maka di surat ini menjelaskan adalah tentang bagaimana dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu merupakan sesuatu yang berpadu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dari alma, dari air. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dari air, kata Allah, aku jadikan segala yang hidup. Maka lihat, apa yang bukan dari air yang hidup ini? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kucing adalah jadi dari air spermanya kucing, marmot dari air spermanya marmot, dari semua. Segala yang hidup di dunia ini dari air. Itulah Allah mengatakan arasku di atas air. Dan Allah istawa di sana, ya. Maka dikatakan adapun yang dimaksud bahwa dulunya langit dan bumi merupakan suatu yang padu, yaitu pada waktu sebelum 7 titik pembukaan bagi nur. Sebelum 7 titik latifah tadi itu adalah terisi dengan nur, ya. Dan 7 titik pembukaan bagi nur itu dibuka, maka harus dibuka. Maka kenapa adalah harus dibelah dada itu dibuka. Tadi dibuka penutupnya dari semua. Maka itulah sesungguhnya manusia ini adalah sekarang menjadikan mabuk disebabkan az-zujajah. Misbah yang ada di dalam itu tidak terpancar keluar. Terkurung oleh apa? Terkurung oleh jasad kita sendiri. Maka ada jasad, ada kolbu, ada ruh di situ. Maka penghalang diri kita pada Allah adalah bukan setan, bukan agama lain, bukan apapun. Penghalang diri kita pada Allah adalah tubuh kita sendiri. Itulah yang dikatakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kamu akan berjalan, hai ruh, hai jiwa, berjalan kembali pada Allah
kalau seandainya kau terhalang oleh badanmu itu sendiri. Tadi semua. Makanya marilah kita sucikan si jiwa, maka kita lepaskan. Maka yang harus kita lakukan adalah kenapa orang harus melatih merogoh sukmo, melatih mematikan diri, melatih memfanakan diri, melatih pati geni, melatih melawan diri, mengubur diri, mematikan diri, menyembelih diri. Itu karena tanpa itu maka hidupmu hanyalah kekosongan. Tadi semua, ya. Dan itulah perjuangan. Maka perjalanan manusia dari mulai muwajahah, mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mukasyafah, mahabbah di penghujungnya. Tadi semua, ya. Maka mulailah dari tawajuh, masuklah ke medan tafakur, masuklah medan tadakur, masuklah medan tawakul. Tadi semua, ya. Kalau sudah di situ kau sudah bahagia, dohiran wa batinan, tadi semua, ya. Jadi yang dimaksud tadi adalah di dalam setelah 7 titik pembukaan bagi nur tersebut dibuka, maka masuklah nur ke dalamnya sehingga ia meluaslah, ia menjadi 7 langit pada dirimu. Itulah nur tadi semua, ya. Maka itulah tentang selalu bicara Allah itu tentang nur tadi semua, ya. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbah wa azujajah ajujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsah sunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Itulah kata wa yadribullahu al-amsalah. Allah, itulah Allah akan membuat perumpamaan. Ingat itu semua, ya. Maka kalimat patoros samawati wal aro yang artinya adalah Allah menciptakan langit dan pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik, 7 latifah pada diri menjadi 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran, 7 lapis adalah perjalanan dari semua. Itulah langit dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj sampai pada Sidrah Al-Muntaha. Bukan perjalanan tadi yang dipahami hari ini. Ini kehancuran Islam di mana-mana hari ini, ya. Allah menciptakan langit-langit pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik tersebut sebagai tempat pembukaan bagi nur. Karena lafaz fatoro yang bermakna membuka, maka demikianlah Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, itu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mana yang hidup? Nur, ruh. Mana yang mati? Jasad. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maka selalu ingatkan kepada Allah. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Itulah yang Allah katakan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Fiha tuhyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Semua, ya. Di tempat itu kau dihidupkan, di tempat itu kau dimatikan, di tempat itu pula kau akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrujukum. Dari tanah kau diciptakan, dari semua, ya. Dari tanah ke dalam tanah kau dikembalikan, dari tanah pula kau akan dikembalikan. Semua, ya. Dan inilah sahabat yang harus dipakai kata patoro yang berarti adalah membuka. Maka sama dengan Fatihah. Jadi sesungguhnya. Maka tadi kata apa? Awali dengan tubuhmu Fatihah, masuklah alif lam mim, sembelihlah di Al-Baqarah supaya kamu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Serahkan aslama untuk kalau tidak nanti tubuhmu tidak akan sanggup untuk berjalan masuk ke dalam. Setelah masuklah kamu surat keluarga Ali Imran, jadilah Jisamsu surat An-Nisa, tadi masna, wasulasa, waruba, tadi semua. Kata Abah juga masna bukan isnen, tapi masna 2 pangkat, tadi wasulasa bukan salasa, bukan 3 pangkat, tadi
Waruba bukan arba, tapi pangkat adalah nurun ala nurin, 2 pangkat, 2 pangkat dari EMC kuadrat. Selalulah dikaitkan adalah nurun ala nurin. Itulah kata Allah tadi surat An-Nur ayat 35. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajat ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Hari ini kamu masih tertutup. Fuadmu masih adalah bintik-bintik noda tadi semua karena sangkaan-sangkaan yang salah pada Allah, sehingga tidak mampulah nur Allah memancar tadi semua dengan sebenarnya. Maka tidak sedikit kata Abah juga orang berzikir adalah padahal yang berzikir bukan dirinya tapi jin semuanya. Salat jin, puasa jin, hajian jin, dikir pun jin, manakiban jin, khotaman jin. Padahal jin itu unsur narun, adalah bukan unsur nurun tadi semua ya. Inilah yang terjadi hari ini tadi semua ya. Kemudian dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tadi aku ciptakan. Dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian istawa tadi semua. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dia istawa di langit itu lalu disempurnakannya menjadi 7 langit pada dirimu itu tadi semua ya. Maka menyatukannya Abah sudah ajarkan. Menekuk lidah ke atas, saraf penon, sambungkan ujung lidahmu sampailah kepada langit-langit adalah atapmu, tahan napasmu, kaitkan kaf ha ya ain sod di sini di dada. Karena kaitannya tadi dengan merah dalima, buah dalima adalah jantungmu atau juga buah zaitun, karena ulama kita menyebutkannya merah dalima. Dia seperti jantungmu, seperti buah biji dalima itu, merah semua. Merah dalima. Tetapi hakikatnya adalah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Itu juga sambungkan dengan kau lidahmu menekuk ke atas, merapatkan gigimu, menahan napasmu, sudah tersambung antara sod. Di sini ada soder, dada. Kaf ha ya ain sod tadi semua. Itulah untuk sampai kepada sidroh al-muntaha, pada kesadaran Tuhan tadi semua. Kalau sudah begitu, kau berarti sudah rojiuna, terus kembali. Maka hidupmu menjadikan damai, hidupmu tiada lagi surga dan neraka, semuanya surga. Dan tiada lagi kematian, hanya ada hidup. Karena mati itu tidak ada. Yang disebut mati itu tiadanya hidup. Tidak ada lagi kesusahan. Yang namanya kesusahan itu karena tiadanya cahaya. Nggak ada kesusahan itu. Kesusahan itu karena kegelapan. Kenapa kegelapan itu? Karena nggak adanya nur. Kenapa nur itu nggak memancar? Karena terhalang oleh jasadmu sendiri. Allah sudah katakan, piha misbah. Di dalamnya ada aku. Ada nur. Atau ada ma'ah. Ada air. Air. Hakikat langit. Tadi semua. Ya. Semua yang ada pada diriku. Maka kata istawa berasal dari kata sawa atau kata juga diartikan juga sawaya yang artinya sama, serupa, seimbang. Maka ini maksud dengan dia istawa ada di ilas sama adalah dia menyempurnakan kejadian langit dengan memberi keseimbangan kepada langit, pada ruhmu itu. Dari semua. Jadi yang dimaksud dengan dia memberikan keseimbangan kepada langit adalah dalam pengertian bahwa dia menjadikan keseimbangan antara langit yaitu kolbumu dengan ruh. Maksudnya kolbu itu adalah yang dibuka untuk dia sebagai tempat adalah kenyataan bagi nur dari semua ya, atau ruh dari semua ya. Dan pada kolbu itulah ruh zahir menjadi nafs, menjadi jiwa dari semua ya. Maka pada kolbu inilah yang merupakan maujudnya ruh dari semua. Jadi yang dimaksud dengan nafs adalah jiwa, nafsu kesadaran, kehidupan, sifat-sifat insaniah pada kolbu kita tadi semua. Maka Allah jelaskan surat Fussilat, kemudian summa stawa ila samai ada wahya dukhanun faqala laha adalah tadi yang udah jelaskan di atas ya. Yang kita harus tadi rodiyah mardiyah. Maka dia mengatakan di sini, apakah engkau melakukannya? Faqala laha,
ada panahnya walil ardi adalah dia tau'an au karha. Apakah terpaksa? Tadi tidak. Kamu harus ridho rodiyata mardiyah. Maka hakikat penyatuan itu dah harus suka sama suka. Tadi semua. Karena itulah Allah menanyakan kepada tadi dua unsur langit dan bumi itu dikatakan adalah summastawa ila samai wa huwa dukhonun faqala laha walil ardi dia tau'an au karhan adalah ada qalata ada mana ataina ta'iina dikatakan adalah keduanya menjawab kami datang dengan suka sama suka, bukan keterpaksaan. Rodiyata mardiyah. Tadi kamu ridho, Allah meridhoimu. Tadi semua ya. Maka itulah setelah sampai pada lapis nafsul mutmainnah, maka dia mengundangmu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah selesai. Maka kau hanya akan menikmati saja. Apakah itu terjadi sekarang, Bah? Ya, terjadi hari ini. Ada jannatul ma'wa pada jasadmu. Segala kepentingan jasadmu, kau akan diadakan sebelum kamu memintanya. Kau akan disiapkan sebelum kau memikirkannya. Karena dia Allah Al-Karim, selalu memberi tanpa kau minta. Tadi semua. Ya. Apakah tubuhmu akan melakukan dosa? Akan ada dosa. Tapi dia selalu maafkan karena dia ra'uful afuun karim. Bahkan dosamu pun. Maka disitulah bedakan antara kata mahfud dan kata maksum. Tadi semua ya. Ada mahfud untuk dirimu, ada maksum untuk rasulmu. Tadi semua ya. Jadi inilah sebagian yang harus dipahami sahabat ya. Maka dalam surat Fussilat 11 bahwa jika kolbu itu telah dibuka maka masuklah nur ke dalamnya dengan sebab tarikan nur menyebabkan hati seorang itu menjadi taat dan bersuka cita. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa ketika telah datang nusratullah, pertolongan Allah, kamu jadi Nasrani. Setelah kamu jadi Yahudi mendapatkan petunjuk, sekarang kamu jadi Nasrani. Tadi semua adalah pertolongan Allah. Sekarang kamu aslama salimah, keselamatan, kedamaian. Yahudi, Nasrani, Islam, salimah, sempurnalah sudah. Jadi bukan tiga agama yang diadu dombakan, tetapi sesungguhnya adalah perjalanan ruhmu sendiri sebagai Yahuda, perjalanan ruhmu sendiri sebagai Nasrani, perjalanan dirimu sebagai adalah aslamah, Islam. Dari semua ya adalah hanya hasilnya kedamaian. Nah inilah yang harus dipahami tentang mana Yahudi, Nasrani, Islam, mana ada mana Islam, ada mana salima, ada makna silmi, ada makna salam. Itu yang harus dipahami oleh kita ya. Itu sahabat kurang lebih dalam perjalanan daripada 7 langit pada dirimu dari semua. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu, ada darajat. Tubuhmu sekarang sudah layak untuk dikasih pakaian yang bagus, sudah layak pantatmu duduk di jok mobil yang bagus, sudah layak kamu duduk di rumah yang bagus, sudah layak perutmu makanan surga, sudah layak kamu melihat makanan surga, sudah layak kamu mendengarkan irama-irama surga, sudah layak lidahmu mencicipi adalah hidangan-hidangan surga. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu. Jannatul na'im adalah pada ruh ruhanimu. Elon Musk walaupun punya harta 14.000 triliun tidak akan bahagia karena dia tidak punya jannatul na'im. Tidak punya di situ. Disitulah sebetulnya Abah lebih kaya dari Elon Musk. Bahkan 1 juta Elon Musk tidak bisa mengalahkan kekayaan Abah Setu. Karena Abah Setu tidak punya apa-apa, tapi memiliki apa-apa tadi semua ya. Itulah kesahabat. Maka pada saat kau sudah memiliki jannatul ma'wa, Elon Musk hanya jannatul ma'wa tapi tidak jannatul na'im.
Maka jannatul ma'wa tanpa jannatul na'im tiada gunanya. Rumah yang bagus tanpa hati yang damai tiada gunanya. Itulah jannatul na'im pada hatimu. Marilah semuanya tentang tubuhmu. Jannatul ma'wa adalah untuk tubuhmu. Jannatul na'im untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk tali fuadmu. Jannatul kurbah untuk sirmu. Sekarang menyatulah pada kenikmatan 4 lapis tapi satu tadi. Pada kiswah unsuriyah Muhammad. Setiap lapisan ruh al-qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Dari semua ya. Sempurnalah dohiron wa batinan. Maka sekarang dunia ini sudah menjadi akhirat kepadamu. Ingat dari semua. Segala yang baru ini adalah yang qadim. Istilah qadim dan adalah muhaddas hanya karena yang muhaddas sudah wujud. Ingat itu. Jadi sebelum wujud disebut qadim. Pada saat wujud muhaddas. Tapi muhaddas adalah yang qadim. Jadi sebenarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenarnya yang dari inilah yang batin. Maka disinilah kau sudah. Nah, inilah susah dikatakan. Hanya bisa dirasakan. Semua ya. Bagaimanapun hanya kamu yang bisa membuktikannya. Tidak orang lain. Setiap diri harus mampu membuktikan, merasakan. Dan itulah perjalanan setiap individu dari Tuhannya masing-masing. Dari semua ya. Inilah sahabat ya yang dikatakan adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, maksudnya untuk jasadmu. Dan kemudian dia menuju kepada langit adalah kepada kolbumu dari semua. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Maka itulah orang yang sudah di situ dikatakan oleh Allah wasyari'u ila magfiratu mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa'iddat lil muttaqin. Maka seluruhnya bumi ini sudah dipenuhi oleh surga untuk dirinya. Tidak ada lagi neraka dari semua ya. Nah inilah sahabat ya tentang perjalanan setiap yang harus dipahami. Jadi jangan keluar dari diri dari semua. Temukan dan sesungguhnya tidak ada segala yang ada ini adalah akan bako selamanya. Selama kau abko bersama Allah yang bako dari semua ya. Maka laksanakan tugas kita tadi adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya adalah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Da'a yada'u. Hadirkan dia. Bagaimana menghadirkan dia? Fanakan dirimu. Berhentilah hei asbak kayu, ngaku-ngaku kayu. Hei asbak aku merasa jadi kayu. Hei asbak kayu merasa wujud. Hei asbak kayu merasa hidup. Hei asbak kayu merasa mendengar. Hei asbak kayu merasa kaya. Hei asbak kayu merasa hidup. Dan juga hei gelas kaca, berhentilah kau ngaku-ngaku sebagai kaca. Kamu tidak punya wujud. Wujudmu wujud kaca. Hidupmu hidup kaca. Segalanya milik kaca. Kamu ada karena adanya kaca. Kaca sudah ada sebab adanya kamu. Itu doang tugas kita ini. Dari semua bebal amat kita sebagai makhluk. Kenapa ingin jadi Tuhan? Kalau jadi hamba itu nikmat. Tadi semua dari hamba, dari Tuhan adalah nikmat. Kenapa ingin jadi Tuhan? Semua manusia hari ini benci pada Fir'aun, kenyataannya Fir'aun. Benci pada Namrud, tapi kenyataan Namrud. Benci pada iblis, kenyataannya iblis. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal Allah. Menyebut Muhammad, nggak kenal Muhammad. Itulah Fir'aun yang merasa jadi Musa. Itulah Namrud yang merasa jadi Ibrahim. Itulah iblis-iblis yang merasa jadi Adam. Inilah kegagalan total. Gatot, gagal total. Maka inilah jadi ikan asin. Melotot, Gatot kocok. Melotot tapi tidak bisa membaca kayak ikan asin. Jadi semua ya. Mata yang ikan asin. Tidak menyadari sesungguhnya. Segala yang ada hanyalah kenyataan segalanya. Maka ayo, maka selalu di bulan akhir Ramadan ini, nanti Ramadan, belajarlah imsak. Dari mulai serahkan segalanya kepadanya. Aslamaklah dirimu.
Mudah-mudahan kamu menjadi seorang Yahudi yang akan naik menjadi Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pasti kamu akan fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Pasti fasabbih. Udah fasabbih dari semua. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tadi kamu sudah menjadi hamba. Tidak mungkin kamu adalah menjadi hamba sebelum kamu adalah fasabbih. Maka yusabbihu ma fis samawati wal ar. Sabbaha ma fis samawati wal ar. Atau tadi semua. Subhanalladzi. Subhan. Dari subhan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, syaratnya lailan. Dari semua. Ya. Lailan. Selalu lailan. Nafikan, 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 nafikan. Lailkan, lailkan. Matikan. Panakan, panakan. Dia ada pada saat engkau fana. Dia hidup pada saat engkau mati. Dia wujud pada saat engkau ada. Itu saja syaratnya. Bagaimana pengamalannya? Satu doang. Abah ngomong cerita sejuta. Amaliyahnya hanya tekuk lidah ke atas. Rapatkan gigi. Tahan nafas. Jadikan pertama tubuhmu Fatihah, satu nafas. Jadikan tubuhmu kulhu, satu nafas. Serahkan, aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasadmu, satu nafas. Serahkan 7 sifat ma'ani ayan khorajiyah kepada ayan sabito, ruhmu pada Muhammad. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la kun, satu nafas. Kemudian tarik lagi nafas. Usolli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rasul, satu nafas. Kembalikan lagi Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, satu nafas. Usalli Allah apa namanya juga mengatakan bahwa ana Ahmad Ainul Haq, satu nafas. Kemudian juga di penghujungnya adalah kembalikan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Usapkan seluruh tubuhmu, jamukan tadi jasad, kolbu, ruh, semua. Langit, semua, ya, bumi, sehingga si nur meliputi dirimu tadi. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Masuklah, lillahi ma fis samawati wal ar. Masuklah lagi, lahu ma fis samawati wal ar. Qul huwallah, qul hu. Semua, ya. Qul huwallahu ahad. Ya, ini ya sahabat. Ya itu saja barangkali apa yang Abah sampaikan. Ya, kemudian amaliyahnya adalah hanya itu saja. Nekuk lidah, merapatkan gigi, dan kamu adalah melatih mentakholi. Yang pertama, yang kedua adalah menahan napasmu, menyerahkan, mengampuni semua manusia yang punya dosa padamu. Ya Allah, dengan menekuk lidahmu, merapatkan gigimu, maafkan semua manusia. Karena saya lihat pada manusia di sini, kalau dikirnya jalan tapi fokusnya nggak ada, itu kadang aneh saya. Orang itu berzikir, orang itu sholawat, orang itu sholat, tapi nggak ada kayak layangan putus saja geraknya itu. Kadang-kadang saya lihat. Kan, tadi. Bisa kita lihat tipe kolarnya, jadi nggak fokus. Baca sholawat, tapi nggak ngait pada tubuhnya. Baca dikir, nggak ngait ke ruhnya dari semua. Pada saat beres sholat, ya layangan lagi yang putus, gitu kan dari semua. Inilah, kamu harus paham itu. Bukan tentang ucapan banallah, gitu. Bukan ucapan la ilaha illallah, gitu. Tapi menyadari, merasakan, menghadirkan, membuktikan setiap hari bukti daripada la ilaha illallah itu. Sehingga semuanya adalah mengisi 7 lapis langit pada 7 latifah yang ada pada dadamu itu semua. Sehingga engkau pantas untuk melakukan miraj. Miraj itu pesawat luar angkasa. Untuk kamu mi'raj. Mengisi tadi nur yang ada pada 7 titik yang ada pada dada kita itu semua. Ya, untuk terbang kepada apa namanya langitnya. Alam lahutnya Allah, alam malakutnya Allah, alam jabarutnya Allah, tadi semua, ya. Dan senjatanya yang satu, napas.
Semua ya, hanya itulah napas masuk, napas keluar. Hanya itu doang tadi semua. Jadi napas itu keluar sebut napas syariat, masuk ke dalam sebut hakikat. Masuk keluar napas, masuk nopos tadi semua ya. Keluar napas atasbih, masuk adalah atanzih. Atanzih keluar atasbih. Masuk atanzih, keluar atasbih. Masuk istinsak, masuk istinsar. Syirullah, nurullah, kun fayakun tadi semua. Maka lama-lamaan kamu mengamalkan, tidak ada lagi ingin A, ingin B, ingin C. Kata kamu sendiri, maka jadilah. Nah, itu doang. Nah tadi, kalau kamu sudah fokus, tapi kalau masih belum fokus, ya layangan lagi. Lupa lagi ucapan la ilaha illallah. Lupa lagi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi semua. Nah, inilah. Karena Abah mendidik orang di sini itu 20-30 tahun. Itu apa melihat menyaksikan orang, oh kenapa menderita, sekarang kelihatan penyebabnya. Oh kenapa ya itu menderita, oh iya itu aja sekarang itu tadi semua. Jadi saya menyaksikan orang yang susah itu ya, dialah yang membuat dirinya kerdil, tidak mau melepas daripada keakuan tadi semuanya. Kadang-kadang manusia sahabat terjebak dengan keakuan kemiskinan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan keilmuan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan kekayaan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan masalah. Maka disitulah kita harus banyak melaksanakan duduk adalah belajar mati di dalam urip dari semua. Ya, menekuk lidah, merapatkan gigi, takholilah dirimu dari semua. Ya. Kalau hari ini kamu sebagai gelas kaca, belajarlah melepaskan keberadaanmu sebagai gelas kaca. Kamu itu wujud yang diwujudkan itu. Siapa yang wujud? Allah. Gitu. Maka selalu penyadarannya adalah Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Tapi kalau kamu sudah sampai Allah lah tadi semua, itulah harus mengerti. Kamu tidak boleh ngaku Allah, gitu kan? Tapi sebenarnya kamu Allah, tapi tidak boleh ngaku Allah. Sebelum kesadaranmu pada kesadaran Allah tadi semua. Semua beras, nasi itu adalah beras. Nasi liwet beras, nasi kuning beras, nasi lontong beras. Tapi kamu tidak boleh ngaku beras sebelum kamu adalah nyata wujud beras pada dirimu itu semua. Ya, itu ya sahabat tadi semua. Jadi sekarang ini cukuplah. Allah lah segalanya, tapi kamu bukan Allah. Itu saja. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Sementara ini. Aku, dia, kamu. Sementara bisa kami dari semua ya. Tapi sebenarnya nanti sudah tidak lagi. Aku, dia, kamu. Dan tidak lagi adalah kami. Yang ada hanya aku, sejatinya aku. Maka tetapi aku, sejatinya aku adalah sudah tidak lagi. Maka orang yang masih adalah pengakuan, maka dia belum bisa menjadi aku, sejatinya aku. Dari semua ya. Itulah maka tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang sakti. Tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang apapun, justru kembali pada kosong dari semua. Ya. Karena pada saat kamu kosong, dialah yang ada dari semua. Maka itu kata Allah, Innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa nadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka akulah yang menjadi penggantinya. Jadi kalau begitu, nanti kunnya kamu, kunnya dia itu. Nanti kamu boleh berkata, akulah Allah. Itu. Itu. Aku Allah. Setelah kamu sudah bukan lagi kamu, dia. Bukan lagi aku Allah, dia Muhammad, dia Ahmad, dan kamu Muhammad. Jadi ada, bukan. Selama itu masih ada, jangan kamu pernah mengaku Allah. Karena kamu bukan Allah. Allah tidak akan bersatu dengan makhluk. Makhluk tidak akan pernah menjadi Allah. Allah tidak akan pernah jadi makhluk. Disinilah tentang tahap bagaimana kau menyatukan dengan rasa. Sampai engkau sendiri yang menyatakan, merasakan, membuktikan pada saat karamnya keberadaan dirimu. Nah sekarang untuk konsep terakhir dari Abah, berhentilah jadi orang yang membawa-bawa obor cari api. Karena sekarang ini banyak orang bawa obor cari api. Dia nggak sadar apinya sebesar itu, dia lupakan. Berhentilah jadi manusia cari-cari nasi, bawa-bawa tumpeng. Berhentilah adalah cari-cari air. Kalau kamu sekarang ikan, berhentilah cari air. Sadarilah kamu sudah di air. Tinggal kamu adalah tenangkan dirimu. Itu saja.
Itulah sekarang saya melihat kelompok manusia pencari rohani itu. Ada orang cari api. Mana mas? Cari api. Dia nggak sadar dia bawa obor yang begitu besar. Ngapain? Cari api. Itulah. Kemana mas? Lagi cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Ini hari ini. Berarti kalau begitu konsepnya mudah. Itulah kenapa. Perjalanan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah kata yusrun bukan kata sahlun. Apalagi ada usrun. Yusrun artinya adalah mudah tanpa syarat. Syaratnya adalah surrender. Lepaskan. Jangan pakai syarat apapun pada Allah. Ya. Ada surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan rizki, bukan apa, bukan apa. Coba. Tapi kalau kamu masih bersyarat, no way. Sampai kapanpun tidak akan pernah berjumpa dengannya. Semua ya. Karena Allah itu ketiadaannya adalah keadaannya. Dan kamu itu keberadaannya ketiadaanmu. Ingat itu. Allah itu ketiadaannya kenyataannya. Tapi kamu keadaannya ketiadaanmu. Jadi semua ya. Coba cerdas di situ. Maka duduklah yang manis, tempatlah yang tadi semua ya. Apalagi selama Ramadan tadi semua benar-benar jadikan Ramadan bukan hanya sebatas dan pindah makan pagi-pagi. Ada bedanya kan sebetulnya tadi semua ya. Insya Allah kan Allahu syai'amah lebih indah daripada yang mengadakannya. Makanya jadi Abah itu Mas keliling dunia itu untuk membuktikan ternyata Allah lah yang lebih besar itu. Ternyata Allah lah yang lebih akbar itu. Ternyata Allah lah yang lebih indah itu. Juga sama, jajal lagi ke Paris, jajal lagi ke Barcelona, datang lagi ke bagian, tetap Allah. Dan pada saat kita sudah bersama Allah, saya pikir kemarin Jogja memberikan ketentraman. Ternyata Allah lebih indah daripada Jogja, gitu. Saya melihat Allah lebih indah daripada Jogja. Maka pengen balik. Tadi semua. Jadi inilah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan kepada apa namanya miliknya, tapi kepada pemiliknya. Dan untungnya kalau mencintai miliknya terlalu banyak. Kayak tadi bahagianya orang rambutnya lurus dikeriting. Makanya Abah suka jalan, Bu, mana Bu? Mau keriting rambut. Ada lagi satu lagi. Mana Bu? Mau luruskan rambut, kenapa nggak tuker aja di jalan? Ada lagi, mana Mas? Mau ke KUA, ngapain kawin? Ada lagi, mana Mas? Mau cerai ke KUA. Kenapa nggak tuker aja lu di situ? Tadi semua. Ini kan lucu kan orang. Jadi pada dasarnya kembali lagi tadi, marilah kita temukan, marilah kita rasakan, marilah kita wujudkan. Mau berapapun kekayaan Elon Musk tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau belum bisa berhasil memandang Allahnya. Maka yang harus dibereskan itu adalah selalu dadanya dari semua. Jadi bahasanya adalah bukan objek bahagianya, tapi alat bahagia. Metal detektor kebahagiaan adalah di dada. Itulah Allah ingatkan tentang alam nasroh laka sodrok. Itu juga yang menjadikan asbabun nuzul. Kata Ibnu Abbas, terusnya surat apa namanya alam nasroh itu adalah karena dulu orang Islam dihina karena miskin. Nah. Maka oleh Abbas sekarang orang Islam tidak boleh miskin. Tetapi tidak mungkin tubuh ini kaya sebelum hatinya kaya. Itulah. Nah mereka contohnya Elon Musk, Whitney Houston, siapapun dia punya harta berjibunnya luar biasa. Tapi hatinya kosong dari Allah. Itu masalahnya. Cuma tidak jelek juga Elon Musk begitu. Karena dulu Bill Gates pernah jadi orang terkaya. Kemudian apa? Dia sekarang menjadi misionaris. Berjalan kepada ruhani. Dulu di Indonesia juga James Teryadi.
grup Lipo, Tantri Abeng adalah setelah dia tidak bahagia dengan harta yang berjibun, akhirnya dia mencari Tuhan. Walaupun Tuhannya silahkan, kalau bagi Abah semuanya benar. Tadi semua semuanya benar. Tadi semua. Hanya orang-orang yang masih penyakit kulit yang belum mampu melihat Allah pada wujud orang lain, wujud agama lain, wujud suku lain. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang cara melihat tadi semua. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu manusia disebut ada almarhum, ada almalun tadi semua. Tadi orang yang mencari bahagia dengan fisik pada objek bahagia sebanyak apapun dia itu adalah termasuk almalun sebetulnya. Walaupun orang ibadah dengan tubuhnya sebanyak apapun tetap almalun tadi semua. Maka disinilah ada dua bagian. Nah, Elon Musk tidak memiliki ruhani. Maksudnya tidak, dia sumber kekayaannya itu pada objek bahagia, bukan pada alat bahagia. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau mau move on, tapi silakan, terserah panjenengan semua tadi semua ya. Tetapi Abang ngasih tahu zaman ini berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Tadi semua. Kita harus, itulah kenapa di alam ini ada dua hal. Satu, Allah yang tidak berubah. Yang kedua, makhluk yang selalu tagoyur, selalu berubah. Semua. Nah, ini. Maka Islam sudah memberikan konsep kebahagiaan. Maka Islam membagi dirinya 4 bagian. Tadi. Pada ruh jismani, maka kita akan diberikan kecukupan makan, minum, tadi semua. Nah, maka kenapa Mas Udiono sekarang banyak orang kaya, bahkan haji pun nggak mau. Banyak orang kaya, sodako nggak mau. Karena tadi, ini milikku. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau nggak ada, kita ini banyak Elon Musk kecil. Tadi semua. Pada saat ini rumahku, ini hartaku, iniku, ini punyaku. Nah, itulah. Juga manusia akan digeret kepada ketidakbahagiaan. Tadi semua. Maka konsep Abah di dalam perjalanan itu, Abah tuh ingin semua orang adalah, sampai pernah itu ada seorang konglomerat, Abah naik turun di Singapura, dijemput pakai Bentley, mobilnya udah autopilot, 20 tahun lalu udah nggak ada supir Pak, dia duduk di belakang, kata saya supirnya mana? Gitu, don't worry Mr. Asep, katanya gitu kan tadi, mobil ini bisa saya suruh, gitu kan tadi. Tapi orang yang punya mobil Bentley saat itu belum mahal, waktu itu masih 10-11 miliar semua ya. Tapi bagi Abah Setu saat itu 10 miliar itu gede. Gitu. Karena lihat duit 100 juta aja belum. Tapi kalau sekarang duit 10 miliar kecil, udah kecil gitu kan tadi semua. Nah inilah kata saya, kenapa Pak Asep itu setiap ketemu saya lihat bahagia. Saya bilang, Mr. Alvin, kalaupun saya nih hari ini ditukar dengan kekayaan Bapak, dikalikan 1000 kali, saya tidak mau. Karena Bapak ini adalah bukan orang kaya, orang miskin. Jadi makanya kenapa para ulama mencontohkan tentang fakir menurut Allah, fakir menurut manusia itu beda. Jadi fakir itu al-fakir tadi semua. Sementara kaya itu al-gina tadi semua. Jadi ternyata gina itu contoh Mas Gembleng itu termasuk al-gina itu. Rasa cukup itu. Cukup. Tadi semua al-gina. Jadi al-fakir itu walaupun dia itu punya mobil 20, tapi kalau masih dia terus mencari nggak ada ini, itu al-fakir, fakir semua ya. Jadi kalau ada tetangga duitnya banyak, rumahnya mewah, duitnya mobilnya banyak, kalau bagi zakat kasih dia, nah, itu termasuk fakir itu. Tadi semua. Kalau Mas Gombleng jangan dikasih, karena dia udah kaya.
kaya dari semua. Maka disinilah kita harus mengerti kaya menurut Allah dan kaya menurut manusia. Tapi kaya menurut Allah akan melahirkan kaya juga menurut manusia. Karena kebahagiaan, kekayaan pada tadi alat bahagia akan menarik kebahagiaan. Itu yang jadi Islam beda konsepnya. Jadi kalau mereka cari konsepnya, cari makhluknya, kemudian dia cari-cari bahagia. Kenapa saya beli ini nggak bahagia? Kenapa saya ada satu orang di Pulau Seibu, saya pernah datang ke Pulau Seibu di Filipina, di Mindanao, kayanya luar biasa. Padahal dia dayang-dayang ada di situ. Satu pulau dia beli, dia bikin dayang-dayang, kayak susurgaan begitu. Ya dia tidak akan bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari hati. Bahagia itu Allah. Bahagia itu cinta. Itulah kenapa orang itu kalau sudah hatinya penuh dengan cinta, maka dia akan sebetulnya bahagia walaupun belum punya apa-apa sebetulnya. Tetapi manusia sekarang terpenjara oleh jasadnya sendiri. Ibadahnya terpenjara oleh jasadnya sendiri. Maka Syekh Athaillah ingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang sebetulnya ruhnya dari amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah tidak akan sampai derajat ikhlas sebelum mukhlas. Mukhlas itu adalah tidak akan sampai derajat mukhlas sebelum aslama. Tadi melepaskan rasa memiliki. Itulah Islam dari semua. Jadi kita ini kalau ingin bahagia, lepaskan dari rasa memiliki. Tadi pada saat seorang gadis takut kehilangan pacar, pada saat dia belum punya pacar, Mas takut gak kehilangan pacar? Tidak. Mas Kadiono pada saat punya mobil takut kehilangan mobil, pada saat belum punya mobil takut gak? Tidak. Pada saat kita sekarang banyak orang takut mati, pada saat manusia itu tidak punya hidup, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, takut mati nggak pada saat nggak punya hidup? Tidak. Tapi kenapa sekarang manusia takut mati? Karena merasa memiliki hidup. Itulah persoalannya. Jadi sebenarnya neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam itu ada terbakarnya rasa memiliki pada anak, pada harta, pada jabatan, pada kedudukan. Maka itulah kenapa kita ini dikisahkan harus menyembelih Ismail itu. Menyembelih Ismail itu menyembelih rasa memiliki. Karena rasa memiliki itulah yang membuat manusia menderita dari semua. Coba. Makanya kalau bagi Abah mah sudah biasa Mas. Jadi Abah uang terbesar yang pernah diambil cash dari rumah itu 2 miliar. Ada 2 miliar, ada 400 juta, ada 7. Gak pernah terasa di sini. Karena selalu biling dalam hati, wong dulu aja lahir boro-boro 2 miliar. Itu bawa udud SSE batang-batang acat. Jadi kita nggak takut kehilangan. Nah, orang yang tidak takut kehilangan akan mudah sedekah. Karena dia akan selalu bawa apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Anak bukan miliknya. Istri bukan miliknya. Nah inilah rasa memiliki itu yang menjadikan manusia menderita di dunia ini. Itulah neraka wel. Sebetulnya. Neraka jahim. Neraka sakor. Sebetulnya. Terbakar terus apa yang ada di hatinya itu. Hilang barang sedikit terbakar hatinya. Hilang anaknya meninggal terbakar hatinya. Tadi. Itulah yang dimaksud oleh yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah pada diri kita. Jadi makanya dalam itu astagfirullahaladzim tuh. Astagfirullah kan tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi tadi. Wa atubu ilaihi tabayatubu taubatan kembali. La yamliku li nafsihi, kamu tidak memiliki jiwa ini, tidak memiliki apapun semua ya. Maka marilah kita pahami isi Al-Quran dengan baik, dengan benar tadi semua tadi.
Maka Abah sering jelaskan tentang indahnya Al-Quran mengisahkan tentang manusia yang punya penyakit kulit, Ayub namanya. Artinya apa penyakit kulit? Manusia yang tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata, itu penyakit kulit. Masih benci pada Hindu, pada Kristen, pada Buddha, itu penyakit kulit. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena berarti tidak mampu konsep la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang lain selain Allah pada apapun. Inilah yang menjadikan penyebab pertama pintu gerbang manusia tidak bahagia, tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud dari semua. Yang kedua, penyebab manusia tidak bahagia karena masih buta mata hati seperti Yakub dari semua. Tidak mampu menyaksikan Allah dari semua. Tapi telinganya iman pada adan tapi tidak pada udun dari semua. Maka itu juga menjadikan manusia tidak akan memahami tentang hidup dari semua. Ketiga, manusia yang tidak akan bahagia adalah masih terpenjaranya jiwanya seperti Yusuf. Tubuhnya itulah Yusuf yang terpenjara oleh tubuhnya dari semua. Maka dalam kisah Isra Mi'raj, Yusuf itu di langit yang ketiga adalah kesadaran yang dimana ada siap berkorban dalam hidup. Tadi melepaskan kepemilikan, ini bukan milikku lagi. Maka itu dikisahkan Yusuf adalah jiwa, adalah hakikat Yusuf ada pada diri kita. Adapun adalah orang yang sudah baik, kesadarannya adalah Idris. Maka Nabi Muhammad itu ketemu di langit keempat dengan Idris yang sudah belajar darosa. Kehidupan ini madrasah kepada dia. Kehidupan apa yang terjadi pada dirinya itu madrasah pada hatinya. Mana baik, mana buruk. Oh, ternyata kenapa sih Allah bikin sakit? Oh, gua juga bikin sakit ya cucu gua dengan vaksin. Ternyata tujuan saya nyakitin cucu itu bukan nyakitin, tapi sebetulnya ingin memberikan imun kepada si bayi dari semua. Jadi kita akan mengerti, oh kenapa ya saya dikurangkan, kenapa saya diginikan, kenapa saya diginikan. Maka disitulah si jiwa akan belajar banyak dari semua ya. Jadi kalau orang yang sudah Idris, contohnya itu. Demikian pula kalau cukuplah sampai Idris. Ya, kalau sudah sampai pada Idris berarti sampai pada jiwa nafsul mutmainnah. Maka orang itu akan tenang, damai dari semua. Tidak tertipu lagi dengan penyakit kulit, tidak tertipu lagi dengan kebutaan dari semua. Ya, bahkan pada Ibrahim sudah mampu menyembelih Ismail. Dan rasa memiliki kepada apapun pada hidup. Maka tadi kata dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Dari semua. Ya. Maka kita kalau sudah mampu melihat segala kehidupan ini adalah hanya nur afal Allah. Maka dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Tijan Ad-Darori diajarkan wahdaniyat bil afal. Wahdaniyat bil afal berarti kita sudah mampu melihat semua gerak itu tidak ada. Gerak diam ada pada dalam. Kalau sudah melihat segala diam dan gerak itu dalang, berarti wahdaniyat bil af'al, hanya ada satu af'al di dunia ini, hanya af'al dalang, af'al Allah. Itulah orang yang sudah mampu, dan Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Berarti kalau begitu kita sudah sempurna memandang kehidupan ini pada tubuh sebagai nur af'al Allah. Mendiamkannya, menggerakkannya, memberikannya, melebihkannya, mengurangkannya, menghidupkannya, mematikannya. Kita sudah mulai akan bahagia di situ. Inilah pelajaran daripada apa yang dicontohkan hari ini oleh Allah. Kita diajarkan tentang Elon Musk tadi semua. Manusia yang memiliki harta 14.000 miliar triliun. Tapi ternyata tidak bahagia. Karena bahagia itu bukan letaknya pada makhluknya, tapi letaknya pada pemiliknya. Ya. Itulah kenapa sifat makhluk dan pemiliknya itu yang satu fana, yang satu baqo. Kebahagiaan yang datang dari seluruh makhluk yang fana akan fana.
bahagia pagi tadi. Maka tadi pengantin, orang pengantin 3 bulan masih happy, ketawa ketiwi, tapi 4 bulan sudah mulai berantem. Dari semua keindahan waktu masih adanya cinta di hati, semuanya ternampak indah. Tiada kelemahan dari suami saya, tiada kelemahan dari istri saya, semuanya indah di mata kita. Di pada saat sudah mulai kehilangan cinta, mulailah rumah tangga itu kejaksaan, pengadilan, saling menuntut, saling yang ngarit. Iya. Nah, inilah yang harus dipahami kehidupan, karena kehidupan adalah sekolah tadi semua. Ya.